Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan seluruh umat beliau yang mau menerima ajaran istiqomah menjalankan serta mendakwahkan yang menjadi ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahmatullah, pada muqaddimah tadi saya membacakan sebuah ayat di surat Luqman ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang penuh dengan nikmat. Jamaah rahimani wa rahmatullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang memiliki dua hal, yakni mereka memiliki keimanan di dalam dadanya, kemudian mereka mau beramal saleh, maka Allah menyediakan untuk mereka sebuah tempat kembali, yakni surga yang penuh dengan nikmat. Yang ini menjadi dambaan semua umat manusia bahwa kelak di akhirat akan dibangkitkan dan dikembalikan menuju asal muasalnya, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan mereka yang memiliki keimanan dan beramal saleh? Yang pertama, iman. Rasulullah SAW menjelaskan apakah iman ini. Dalam sebuah hadis panjang, Malaikat Jibril pernah menyamar menjadi seorang manusia yang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman adalah engkau mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mengimani hari akhir. Dan yang terakhir adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni baik dan buruknya takdir berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iman. Orang yang mengaku beriman harus mengimani keenam rukun iman. Lantas yang kedua, apa itu amal saleh? Amal saleh adalah segala bentuk aktivitas yang mengandung manfaat. Akan tapi ada beberapa syarat yang harus ada mengiringi amal ini, yakni dua hal, paling tidak memuat dua hal. Dalam sebuah makalah, seorang alim menyampaikan syurutu qabuli amali, syarat diterimanya sebuah amal. Yang pertama adalah al-ikhlasu liwajhillah, yaitu
bahwasanya amal yang dilakukan itu dikerjakan semata-mata murni mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengiringkan niat-niat yang lain seperti mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan dianggap sebagai orang yang soleh dan lain sebagainya, mengharapkan dilihat dan didengar oleh manusia. Ini adalah niat-niat yang akan merusakkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua dari sebuah amal soleh adalah bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah atas dasar petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dua hal yang harus ada dalam diri seseorang ketika dia menginginkan amalnya menjadi amal soleh yang akan berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah satu kedua itu hilang, maka hilanglah pahala dari sebuah amal. Contoh, seseorang dia ikhlas lillahi ta'ala, akan tapi tata caranya tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu akan sukses. Contoh, seseorang yang bangun tidur kemudian dia merasa badannya sehat, sholat subuh dia lakukan 4 rakaat karena badan masih segar, dia merasa kuat untuk menjalankan sholat lebih dari 2 rakaat, maka yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ikhlas, akan tetapi tata caranya tidak seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Atau sebaliknya, dia mengikuti tata cara Rasulullah, akan tetapi keikhlasannya tidak ada, maka yang seperti ini pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal tanpa dasar perintah dari kami, maka amal itu terputus. Maka dari hal ini, amal soleh memiliki 2 syarat untuk diterima, yakni yang pertama, diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas mengharapkan hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah tata cara yang dilakukan adalah harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari, segala aktivitas yang mengandung kebaikan hendaknya kita hadirkan di dalam diri kita 2 hal ini, yakni ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.